Nyium sih enggak sih, lebih kayak ke ya udah pegang-pegang punya aku aja gitu pas selama dia lagi main sama si itu tuh. Kebetulan tuh waktu itu aku dapet kayak koko-koko gitu sih, tapi yang udah umur 40-an. Nah habis dari situ tuh ya udah itu aku main sama dia kan. Nah kebetulan ini si koko-kokonya ini dia kayak tipikal orang kalau udah main kayak tidur gitu loh. Jadinya ya selama 2 jam itu kan 2 jam ya. Selama 2 jam itu ya udah aku kita mainnya ganti-gantian. Terkadang kalau misalkan dia lagi main sama si koko ini, aku yang cuman kayak megang atau gimana. Kalau misalkan megang itunya si koko gitu. Oke. Kadang nanti kalau misalkan aku lagi main sama si koko ini, ntar si cewek ini yang nanti yang megang-megang aku, jadi kayak ya udah kita balik-balikan aja. Dan licking payudara teman kamu juga nggak yang cewek? Aku cuma megang doang sih, karena kan emang refleks juga gitu, karena dia megang juga gitu. Jadinya ya udah, aku megang balik sih. Tapi seru nggak threesome? Ibaratnya seru sih, seru gitu ya. Dibilang seru tuh kenapa? Karena ya jadi bisa begini gitu loh. Jadi begini, tapi nggak enaknya kayak ya kita harus berbagi gitu, kayak harus nunggu lah ibaratnya gitu kan. Gantian ya? Iya gantian. Dan aku ngerasa kayak jadi begini ya kalau threesome tuh kayak seru, kita bisa ngeliatin dia main tapi kitanya juga ngerasa main, tapi kitanya nggak bisa main yang bener-bener kayak harus bersentuhan fisik, itu nggak bisa, jadi kita harus gantian. Yang gak enaknya di situ doang sih kak. Selama 2 jam itu yaudah itu ganti-gantian, terus dia tidur, terus kalau dia bangun kita main lagi gitu, nanti ganti-gantian sama temen aku. Terus habis dari situ ya udah tuh udah selesai kan ya ceritanya, udah selesai. Terus aku pulang di situ tuh kayak apa sih namanya, kayak aku tadinya tuh pengen nanya gitu sama temen aku kayak, lu tuh ngapain tadi gitu-gituin gue. Cuman aku tuh pengen nanya, cuma kayak gak enak gitu loh. Mungkin aku mikir kayak mungkin dia emang lagi ini birahi banget atau gimana, atau lagi nafsu banget mungkin kali, jadi kayak dia gitu. Jadinya aku nggak nanya gitu sama temen aku. Dan akhirnya aku tanya lah sama ibaratnya sama kalau bisa dibilang kayak papi gitu. Aku nanya sama dia tuh, aku ceritain tuh waktu pas aku tadi gini loh threesome, terus ceweknya gini-gini. Terus aku ceritain soal yang si cewek tuh gitu-gituin aku. Terus kata si papinya kayak, itu mah udah biasa. Terus aku ngerasa kayak, udah biasa gimana? Iya kalau kayak gitu memang udah biasa di dunia kayak gitu. Yaudah, dari situ aku jadi kayak ngerti kayak, jadi tuh kalau misalkan emang kalau threesome terus cewek gitu tuh, ceweknya tuh harus gini juga gitu. Dari situ aku ngerti. Dan selama 2 hari itu tuh aku bener-bener ngerasa gak nyamannya, karena di hari kedua tuh aku bener-bener pakai baju banget yang bener-bener kayak baju, bisa dibilang baju malam pertama gitu lah, baju dinas namanya kalau bisa dibilang gitu kan. Itu bener-bener kayak seksi banget gitu lah kak. Jadi kayak cuman pakai lingerie yang gimana sih bentukannya, kayak bener-bener kelihatan banget bodinya gitu. Terus cuman abis lingerie terus kayak dipakein jas, terus di make upin bener-bener minor banget. Terus kita disuruh pakai kayak high heels gitu yang bener-bener tinggi banget. Nah dari situ tuh pas 2 hari itu aku bener-bener kayak ngerasa gak nyaman gitu sih kak. Dan akhirnya aku mutusin buat ya udahlah gue cabut gitu. Lu 2 hari itu dapat duit berapa dong berarti? Sehari itu dari 1 klien kamu dapat? Iya, sehari 1 klien itu yang 2 voucher itu. 2 voucher itu berapa sih? 1 vouchernya itu kalau nggak salah 200 ribuan deh kak. 1 voucher duit 200 ribu. 200. Iya. Itu kalau untuk yang silver ya. Kalau untuk yang platinum itu beda lagi tuh harganya. Kebetulan kan aku yang silver. Berarti kalau misalkan 1 voucher, berarti itu yang 1 kali yang aku main sama yang nggak bisa bangun itu, ibaratnya aku dapat 400 lah. Terus sama yang kedua yang threesome ini, ibaratnya aku ya sama juga dapat 400 gitu. Dipotong lagi nanti? Iya itu tuh bersih buat kamu? Itu tuh ada potongannya gitu kak. Potongannya itu sekitar 5%-an deh kak kayaknya. Sekitar 5%-an gitu. Jadi ya kalau aku pikir-pikir ya ngapain juga gitu kan, maksudnya kayak gue kerja dan itu tuh di situ tuh gajinya tuh katanya sih ya setiap hari Rabu kayak seminggu sekali gitu. Dan aku tuh cabut sebelum gajian. Jadi tuh pas pada gajian itu ya aku nggak gajian karena kan dipotong juga sama kayak biaya kita make up itu tuh
kita make up tuh ibaratnya kayak kita dibayarnya itu, kita ngebayar itu lewat yang dapat kita fee gitu loh Kak. Yang dapat kita dapat berapa nih, nah kita tuh dibayarnya tuh lewat situ gitu, maksudnya dipotong itu. Dipotongnya lewat situ, kayak make up, catokan, terus baju, terus kayak Ya abis high dong. heels, iya kayak gitu-gitu. Aku di situ juga kaget kan, kayak pas aku cabut, terus dia bilang kayak, lo kemarin dapat segini ya, terus tuh kemarin make up segini dia totalin, kan aku kayak kaget, kayak hah, perasaan waktu pas awal tuh dia nggak bilang apa-apa gitu, soal kayak make up itu tuh nanti dibayarin segini, terus nanti kalau misalkan emang nggak punya uang dipotongnya tuh pakai duit hasil kayak gitu. Itu tuh dia nggak bilang kayak gitu kan, aku kan jadi kayak kaget ya. Untungnya dalam hati aku ya, aku cuman 2 hari doang lah di situ tuh. Tapi di situ juga pas 2 harian itu ya aku tuh kayak apa sih namanya, ibaratnya tuh rugi gitu, karena aku ngebayar yang makeup ini tuh yang di 800.000 ini ternyata tuh kurang buat yang kayak makeup segala macem. Oh my Terus, god. terus salon gitu kan, terus kayak Kenapa nggak makeup Cato. sendiri, curly rambut sendiri? di situ tuh kayak kebanyakan itu ya gitu Kak, di make upin ya gitu. Pokoknya di situ tuh dalam satu ruangan tuh kayak ada hairstylistnya gitu, ada yang buat makeup, adalah 2-3 orang kayak gitu, terus ada yang buat bajunya, wardrobe-nya kayak gitu sih. Akhirnya minus dong. Kamu nggak dapat tips di luar itu? Enggak sih Kak, waktu itu belum, karena kan emang aku juga kan nggak ngerti gitu ya, jadinya ya dia si tamunya juga nggak ngasih tips apa-apa gitu. Ibarat dibilang minus sih minus gitu, jadinya ya aku jadi nambahin lagi duit buat bayar itu salon gitu, buat Ya bayar. ampun. Iya, buat bayar itu sih, kayak catokan, kita nyatok Iya. segala macem, kayak pakai solvent sih gitu-gitu. Ibaratnya tuh waktu itu kayak beli sabun aja tuh bayar gitu. Aku kirain tuh dikasih gitu kan. Terus aku baru taunya ya pas udah mau cabut itu, ternyata tuh ada kayak rinciannya. Di situ tuh aku baru tahu kalau oh jadi tuh kayak catok segala macam tuh bayar. Aku kirain tuh emang fasilitasnya gitu loh, soalnya kan emang dibilang kayak ada fasilitasnya gini-gini gitu. Aku kirain tuh yang mau Malah disediain mahalan gitu. itunya dibandingin lo di harga lo kan, jadinya itu Iya, rugi dong. rugi banget sih kalau Berarti bisa dibilang. waktu 2 hari itu satu kliennya, jadi total 2. Kan biasanya tuh ada yang kayak berapa klien megangnya gitu kan? Itu cuma satu doang sih Kak. Dalam satu yang pertama itu, Yang kedua tulisan itu kan? yang pertama itu yang nggak bisa berdiri, terus yang kedua itu yang aku trisom itu. Itu 2 doang sih. Terus akhirnya anak memutusin buat ya udahlah cabut gitu, resign. Akhirnya cabut. Akhirnya cabut. Terus lo kemana? Cabut kemana setelah itu? Terus abis itu aku cabut, mutusin buat nggak pulang ke rumah sih, berarti kayak aku pulang ke Merantau. bukan ke rumah temen aku lah, ke kosan temen aku tuh. Kosan temen aku di daerah situ-situ juga sih sebenarnya sih, daerah situ-situ juga. Ya udah dari situ ya aku mau pulang ke rumah juga, ibaratnya gengsi lah ya, Iya, gitu malu kan. lah ya. Marahan sama bokap nyokap, kayak aku juga tipikal orang gengsian gitu kan. Jadinya ya udahlah aku mutusin buat di rumah temen aku dulu tuh, stay gitu kan. Terus selama di situ ya udah ya kerjaan aku selama di kosan temen aku tuh ya, kalau aku pulang kuliah ya aku balik ke temen aku gitu ya, lumayan jauh juga sih jaraknya dari kuliah ke kosan, kuliah ke tempat kosan temen aku gitu sih. Dan sampai akhirnya tuh ya aku mutusin lah buat ke rumah lah gitu lah, minta maaf gitu kan. Ya udah akhirnya ya aku baikan lagi gitu sama nyokap bokap, karena kan aku juga kayak tipikal orang yang nggak bisa banget hidup di luar sendiri gitu. Jadinya aku mutusin buat pulang lagi ke rumah. Ya mana salah jalan kan, maksudnya ya kamu terjun ke dunia yang seperti itu. Ya terjun ke dunia seperti itu sebenarnya tuh gara-gara ya terpaksa juga sih, kayak gue bingung gitu gue mau tinggal di mana gitu kan. Pertamanya kan kayak kalau gue di teman gue mulu juga nggak enakan banget ya aku orangnya. Malah jadi takutnya ngerepot. Kalau di rumah saudara juga nanti yang ada malah tahu kenapa-napa kan malah jadi kayak hype gitu kan ya. Ya udahlah aku mutusin buat di situ ya, karena emang kebetulan dari awal juga aku nggak tahu gitu kalau loker tuh mengarah ke arah situ. Aku kirain kayak cuman sekadar SPG loker tuh gitu. dari mana sih? Dari kayak grup job gitu sih Kak, di WhatsApp. Di WA.
di WhatsApp. Terus berarti sekarang sibuknya apa? Aku sekarang sibuknya kayak cuman kuliah gitu doang sih Kak. Sambil kemarin tuh aku terakhir kerja gitu sih. Di salah satu adalah PT di daerah Karawang. Tapi pas kamu kemarin balik ke rumah gitu kan, bokap nyokap komen apa? Maksud pulang lo ke rumah atau gimana? Atau dia happy atau kamu dimarahin lagi? Itu ada minus plusnya gitu sih Kak. Minusnya ya aku dimarahin kayak ngapain balik ke rumah gitu kan. Terus aku bilang kayak ya mak kan tahu sendiri anaknya nggak bisa di luar sendirian walaupun punya teman segala macam gitu kan. Ya udah akhirnya mutusin ya udah tuh akhirnya bokap minta komen apa maaf bokap? gitu. Ya bokap cuman kayak masih inget rumah kayak gitu doang sih. Ya sebenarnya tuh ya mungkin ngarepin aku pulang juga gitu kali ya. Pastilah. Mungkin emang akunya aja yang orangnya gengsian gitu, aku nggak bakalan tipikal orang yang nggak bakal mau pulang gitu kalau nggak disuruh pulang, kalau nggak ditanya-tain kayak lu kemana nggak pulang gitu kan, kamu kemana nggak pulang gitu kan. Tipikal orang yang kayak kalau misalkan harus ditanya dulu baru mau pulang gitu, harus disuruh dulu. Akhirnya udah ini ya sama bokap nyokap. Iya udah ya baikan lah gitu ibaratnya. Tapi sekarang masih suka ini nggak? Suka ngelawan lagi gak sama bokap? Kadang sih namanya juga ya anak kuliahan gitu kan, kayak masih pengen bebasnya gitu kan. Kadang juga masih kayak sering jarang pulang juga, cuman lebih yang dulunya kayak seminggu sekali pulangnya sekarang ya 3 hari sekali lah pulang. Ya, tapi kan minimal kabarin lah ya ke orang tua jadi mereka tahu gitu kan. Iya. Mereka kan sebenarnya butuh kabar, butuh informasi dari anaknya. Jangan yang seminggu nggak pulang terus udah seminggu lo nggak ada kabarnya gitu kan, pasti bisa khawatir. Dibilang sih kabarin sih Kak. Cuman tuh tipikal orang tua aku tuh mungkin nggak percayaan gitu kali ya. Sampai ditanyain sama temen aku ini yang aku nginep di situ kayak baru percaya dia kayak kalau misalkan aku video atau fotonya tuh baru percaya gitu. Kalau misalkan aku nggak video fotonya juga nggak percaya gitu. Bahkan pernah sih waktu itu aku hampir pengen mau disamperin gara-gara nyokap bokap itu nggak percaya. Dan akhirnya ya aku Sherlock, aku tunggu ini kirain beneran mau disamperin Kak. Ternyata nggak disamperin, cuman kayak ngegertak doang kan. kayaknya. Tapi pertama kali lo kerja di dunia malam, maksudnya lo langsung terjun ke hal yang seperti itu. Kan lo kaget-kaget tuh ya, shock gitu kan. Maksud gue sebelumnya lo udah pernah belum sih, maksudnya kayak berhubungan badan dan sebelumnya. Apa tuh kali pertama lo berhubungan badan? Enggak, emang sebelumnya gue udah pernah juga gitu berhubungan badan sama ibaratnya mantan gue gitulah. Cuman gitu ya. Cuman ini baru pertama kali gue begituan di luar relationship gitu ibaratnya. Jadi gue ngerasa kayak aneh gitu, dan gue harus main sama orang yang ibaratnya sama orang yang nggak pernah gue kenal, kayak stranger gitu kan, kayak, dan gue juga nggak cinta nggak apa, tapi gue main gitu loh, kayak ngerasa aneh juga sih. Jadi kayak kurang enak gitu lah ibaratnya lah. Tapi di sana lo ketemu banyak teman-teman kan di tempat kerja itu, kayak itu saya teman-teman Elsie yang sudah lebih dulu dan sudah lama di sana gitu. Lo sempat ngobrol nggak sama mereka? Kenapa kerja di sini? Gimana kerjaannya di sini? Gitu-gitu. Itu kan jadi gue di kayak di apart gitu ya. Kita jadi kayak satu kamar itu isinya ada berapa orang? Ada 7 orangan sama satu itu pengawal. Jadi kayak yang buat ngawasin kita gitu lah. Ibaratnya kalau kita mau kemana-mana, kalau kita mau ke klub itu dianterin, kalau kita mau pulang tuh dijemput, dan dia tinggal di situ gitu. Waktu itu sempet nanya juga sih Kak. Di situ kayak ada apa sih sama salah satu cewek gitu, aku tanya gitu pas pertama kali aku masuk ke sana. Kebetulan dia tuh lagi mens gitu. Jadi kan dia nggak bisa kerja tuh kan. Ya aku nanya lah sama di posisi waktu itu kita di kamar cuma berdua. Aku tanya lah, lu dari mana kayak gitu kan. Kok nggak kerja? Lu di sini tuh udah berapa lama? Ternyata tuh dia tuh di bawah aku Kak. Aku kan rada kayak shock gitu kan. Maksudnya di bawah kamu? Umurnya. Umurnya. Terus aku tanya, lu umur lu berapa? Terus dia nyebutin kayak, gue baru lulus, baru 17 tahun. Gue langsung kayak, hah?
serius. Terus lu kenapa kayak gini? Orang tua lu tahu nggak? Gue gituin kan, apa lu lagi ada problem? Gue jelasin kan, kalau gue emang begini tuh emang kalau gue lagi ada problem. Kayak gue bingung harus kemana, kalau lu lagi ada problem nggak? Gue gituin kan. Terus dia bilang, enggak sih, biasa-biasa aja. Paling ya cuma nanya, gue jawab kayak, gue lagi kerja di luar, kayak merantau gitu. Kadang gue, kata dia tuh kadang gue setiap minggu pulang gitu, ngasih duit itu nyokapnya kalau misalkan dia gajian kayak gitu-gitu. Nah dia Itu berapa lama di situ? katanya sih di situ baru sebulanan pas dia lulus itu sekolah. Ya ampun, Jadi dia langsung jadi LC. iya, itu di situ gue ngerasa kayak shock juga sih. Terus dia kan kayak nanya, terus tuh kayak gini gimana? Kalau lu emang gimana emang kesininya kak? Dia bilang kayak gitu. Terus gue jelasin kayak, gue memang karena lagi ada ribut sama bokap nyokap gue kuliah kayak gitu-gitu gue jelasin. Nah kalau dia ceritanya gimana? Kalau dia tuh ceritanya, emang cita-cita mau jadi LC? Dia nggak nyebutin cita-cita jadi LC sih. Cuman kalau dari ceritanya mungkin karena keluarganya kali ya, soalnya tuh bokapnya udah bisa dibilang udah nggak ada gitu lah. Bisa dibilang dia anak yatim ya. Kalau bokapnya udah, iya. Bokapnya masih ada. Bokapnya masih ada. Jadi punya adik dua gitu. Dia anak pertama. Oh jadi memang karena faktor ekonomi. Iya, mungkin karena faktor ekonomi tuh. Nah terus kesan-kesannya dia selama kerja di situ sebulan dia cerita nggak? Lu nggak nanya-nanya? Cerita sih, dia sempat bilang kayak sebenarnya gue pengen sih kayak gini gitu kan. Kayak gue bilang kayak gini, terus kalau misalkan nyokap lu tahu gimana? Gue gituin kan. Terus kata dia, enggak, nyokap gue mah nggak bakalan tahu gitu kan. Ya kalau misalkan dia nanya ya gue kasih jawaban ya yang ini aja, yang sebisa mungkin dia nggak inilah gitu kan. Sebisa mungkin dia nggak tahu gitulah. Terus dia cerita kayak di sini tuh gini-gini, ada yang enak orangnya, ada yang enggak, gigi, ada yang kayak sok berkuasa gitulah, mungkin karena dia udah lama dia ceritain itu semuanya. Dia juga cerita kadang dia dapat pelanggannya itu sehari lebih dari 2 kayak gitu-gitu. Dia kan masuknya silver juga ya. Terus dia bilang kadang dia pernah kayak beberapa hari gitu nggak dapat pelanggan, jadinya ya otomatis dia nggak ada penghasilan dong. Kasbon terus gitu kan, dia kasbon terus iya, tapi nggak ada yang WL dia lah, ibaratnya nggak ada yang nge-booking dia lah tuh. Jadi ya dia waktu itu sempat kayak semingguan gak dapat pelanggan gitu. Jadinya dia kasbon iya terus menerus, tapi dia nggak dapat pelanggan, alhasil dia nggak gajian gitu. Jadi ya ibaratnya kayak hidupnya bisa dibilang kayak gali tutup lubang gitu. Kayak kalau nggak ada yang nge-WL dia, ya udah gitu, dia kasbon. Kalau yang ada kasbon tuh berarti kasbon make up, wardrobe gitu. Kadang hitungannya berapa sih make up wardrobe di tempat-tempat gitu tuh kalian? Make up 50. Iya, sekitaran segitulah. Yang paling mahal tuh make up sih kak. Make up kayaknya bisa lebih kayak 100-an sih. Kayak catok juga itu, segala soft lens segala macem. Itu 100.000 tuh. Kayak airnya soft lens segala macem. Ya baju juga. Jadi gitu. total tuh berapa, 200-an ada? Itu dia, kata dia sih ya. Kata dia tuh kayak ada 500-an gitu lah. Soalnya waktu itu tuh aku juga lebih dari 500 juga, itu 2 hari. 2 hari aku lebih dari 500 itu. Yang ituannya. Gila mahal banget. Iya mahal. Iya, mending lo buka salon di situ daripada lo jual diri di situ kan, kasarnya kan? Bisa dibilang gitu sih kak. Iya. Tapi ya itu kan pilihan ya, maksudnya dan itu perjalanan hidup gitu loh. Jadi ya untungnya lo bisa keluar dari zona itu. Dan cepat gitu loh. Tanpa harus melalang buana lebih lama di sana gitu kan, karena memang ya faktor paling krusial adalah faktor ekonomi. Ya kan, ekonomi, terus ya pendidikan gitu kan. Ya mau nggak mau dengan pendidikan yang seadanya gitu kan, dan ya mereka mau jadi apa kan, mau nggak mau ya karena faktor ekonomi itu sendiri ya mereka cari jalan cepatnya ya seperti itu kan, menjajakan diri, terjun ke dunia malam. Walaupun sebenarnya tidak menjadi jaminan juga bekerja di dunia malam akan menjadi punya banyak uang gitu kan, nggak menjadi jaminan. Lo sendiri maksud merasakan kan, yang ada malah minus karena bayar make up, hairdo, ya kostum segala macem gitu kan. Dan ya itulah hidup gitu loh. Tahu berarti lo 2 hari lo berjuang
Iya. di dunia malam itu kan berarti kan nggak mudah kan. Terus kayak pressure banget sih. melawan diri ya kan. Kayak harus nggak boleh gengsi segala, sedangkan gue orangnya gengsian gitu Iya, kan. lo Kayak, harus very nice gitu kan ke klien lo. Ya semoga lah buat teman-teman semua yang memang sekiranya sedang berada di zona tidak nyaman gitu ya. Ya anggap aja ya itu zona tidak nyaman ya, Mas bisa keluar dari sana, bisa mendapatkan ya kenyamanan gitu kan, baik itu di lingkungan kerja, pekerjaan yang lebih baik ya atau apapun itu yang lebih layak lah untuk kamu gitu. Hidup memang butuh perjuangan gitu, tapi kalau bisa berjuangnya tuh yang di jalan yang memang berjuangnya tapi sambil happy gitu loh. Maksudnya berjuangnya jangan yang menyiksa diri, karena ya hidup kita cuma sekali. Iya betul. Iya, jangan sampai nanti kita nyesal sendiri gitu loh. Tapi ya sudah, semoga lekas selesai kuliahnya. Udah semester berapa? Aku udah mau masuk semester 5 sih. Bentar lagi lah ya. Iya. Bentar lagi selesai skripsi S1. Semoga dapat pekerjaan yang lebih layak, lebih baik, bisa membanggakan orang tua. Ya kan biar gimana pun kan namanya anak kan S1, orang tuanya happy kan, bangga. Apalagi ini dapat pekerjaan yang bagus, yang oke, punya income-nya oke. Semoga. Iya, ya bismillah, semoga gitu. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton Bincang Ranjang. Yaitu dia, hidup itu adalah perjalanan, itu adalah semuanya pilihan. Pilihlah jalan yang terbaik. Pilihlah perjalanan yang memang memudahkan kamu untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih teman-teman Bincang Ranjang. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Bye bye. Thank you ya.